Lalu kemudian datanglah perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebutkan oleh Allah Subhanahu dalam Al-Qur'an itu ya, bahwa sungguh aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Nabi Ibrahim mengatakan kepada anaknya yakni Ismail, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadaku untuk menyembelihmu. Dan begitu Nabi Ismail alaihissalam menjawab bahwa ya Aba, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu, insya Allah engkau akan mendapati aku dan termasuk orang-orang yang bersabar. Lalu kemudian mulailah proses-proses itu dikisahkan dalam Al-Quran itu ya, surah As-Saffat ayat 99 sampai 101, bahwa saat keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya, maka nyatalah kesabaran keduanya, kesabaran Nabi Ibrahim dan kesabaran Nabi Ismail. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala ketika hendak menyembelih Nabi Ismail, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan kepada Nabi Ismail akan keteguhannya, lalu kemudian Nabi Ismail digantikan dengan domba. Tetapi ikhwas sekalian wal akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini, tentu dalam kisah-kisah yang lainnya kita sudah sering mendengarkannya. Tetapi ada satu fenomena yang sungguh luar biasa dalam kisah ini yang menghentakkan hati-hati kita, yang dengannya seharusnya kita menyadari bahwa betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita ini, nikmat keimanan dan nikmat ketakwaan kepadanya Subhanahu wa taala. Mari kita lihat bagaimana Imam Al-Qurtubi rahimahullah menceritakan proses penyembelihan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim kepada anaknya ini. Ibrahim akan hendak menyembelih anaknya. Lalu kemudian Ismail mengatakan kepada anaknya, ini ikhwan dan akhwat sekalian adalah pelajaran yang berharga yang patut kita renungkan agar supaya kita menjadi orang-orang yang berakal dan agar supaya kita menjadi orang-orang yang beriman. Coba lihat percakapan antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, antara Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Ismail mengatakan kepada ayahnya, ya abatishdud ribati hatta la adtarib. Ismail mengatakan kepada ayahnya, wahai ayahku, kencangkanlah ikatanku agar aku tidak lagi bergerak ketika hendak disembelih oleh ayahnya. Lalu kemudian Nabi Ismail mengatakan lagi bahwa wahai ayahku, ya abati waqfuf anni thiyabaka hatta la yamtadis alaiha min dammi syai'an fayanqus ajri fatarahu ammi fatahzan. Kata Nabi Ismail alaihissalam kepada ayahnya, wahai ayahku, singsingkanlah bajumu agar supaya darahku tidak mengotori bajumu, maka akan berkurang pahalaku jika darahku mengotori bajumu. Dan jika nanti bunda, jika nanti ibu melihat bercak darah dari itu, niscaya beliau akan bersedih. Subhanallah, ini adalah perkataan orang yang beriman, yang keimanannya sungguh luar biasa. Kemudian Nabi Ismail mengatakan kepada ayahnya lagi bahwa wa ya abati, wahai ayahku, tajamkanlah pisaumu, tajamkanlah pisaumu dan percepatlah gerakan pisaumu di leherku agar terasa lebih ringan bagiku. Karena katanya fa innal mauta syadid, karena sesungguhnya kematian itu adalah sesuatu yang amat dahsyat dan amat berat. Kemudian Nabi Ismail mengatakan lagi, wahai ayahku, apabila engkau telah kembali, maka sampaikanlah salamku kepada ibuku.
sampaikanlah salamku kepada ibuku, karena sungguh saya sangat mencintainya. Dan apabila bajuku dipandang oleh ibuku, maka katakanlah kepadanya bahwa bersabarlah, karena sungguh ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh ikhwah dan akhwat sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka berkatalah Nabi Ibrahim alaihi salam kepada anaknya alaihi salam, faqala lahu Ibrahim, ni'mal aun anta ya bani ala amrillahi ta'ala. Kata Nabi Ibrahim alaihi salam kepada anaknya, wahai anakku Ibrahim, wahai anakku Ismail, sungguh engkau adalah anak yang sangat membantu dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, ikhwas sekalian wal akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kisah ini mengisyaratkan kepada kita. Di antaranya Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menyimpulkan bahwa kisah yang dilewati oleh manusia kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah sungguh ujian yang sangat luar biasa jika dibandingkan dengan ujian, dengan cobaan, dengan tantangan dakwah yang kita lewati. Pernahkah di antara kita ini memberikan pengorbanan yang besar terhadap dakwah ini agar supaya dakwah ini bisa sampai kepada umat? Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, tentu kita saling mengingatkan antara satu dengan yang lain. Kita saling mengingatkan bahwa sudah berapa banyak perjuangan yang kita lakukan untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Sudah berapa besar usaha dan kerja yang kita lakukan untuk mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Bahkan sudah berapa besar pengorbanan yang kita keluarkan agar supaya agama Allah Subhanahu wa ta'ala ini sampai kepada umat, sampai kepada manusia. Berapa besar waktu yang kita korbankan untuk mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Berapa besar kesempatan yang kita curahkan agar supaya agama Allah Subhanahu wa ta'ala ini sampai kepada manusia. Maka sungguh keterlibatan kita dalam urusan dakwah dan perjuangan adalah sebuah keniscayaan. Kalau kita melihat kisah Ibrahim alaihissalam, kita melihat kisah Ismail alaihissalam, di mana Ibrahim mendakwahi ayahnya, mendakwahi orang tuanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Ibrahim dan keluarganya meninggalkan tempat, meninggalkan kampung halamannya ke negeri yang tidak berpenghidupan, ke Makkah, ke suatu lembah yang jauh dari tempatnya dan ditempuh dengan perjalanan yang begitu panjang. Bagaimana pengorbanan istri Ibrahim alaihissalam, bagaimana pengorbanan anaknya Ismail alaihissalam untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Maka ikhwan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu kita bukan nabi. Maka kita bagaimana agar supaya berusaha dengan kemampuan yang kita miliki untuk terlibat dalam urusan dakwah dan perjuangan ini, untuk melibatkan diri dalam mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk memberikan pengorbanan yang kita miliki dalam mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Maka ikhlas kalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan, memberikan kesabaran kepada kita untuk tetap istiqomah di atas jalan dakwah dan perjuangan ini. Melalui kesempatan yang berbahagia ini, kami ingatkan kepada diri pribadi kami dan kepada kita semua, ikhwan dan akhwat, jangan bertanya berapa banyak yang kita dapatkan dari dakwah ini, tetapi marilah tanyakan kepada diri kita ini, sudah berapa banyak yang saya berikan kepada dakwah dan perjuangan ini? Sudah berapa banyak pengorbanan yang saya keluarkan untuk mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala ini? Sudah berapa banyak apa yang saya miliki dari harta, dari apa yang kita miliki, kita sumbangkan untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka sekali lagi, apa yang kita lewati ini adalah bagian dari perjuangan. Yang kita jalani ini bukanlah kesenangan-kesenangan, bukanlah hura-hura, bukanlah
duniawi. Tetapi yang kita jalani ini, ketahuilah ikhwan dan akhwat sekalian, adalah merupakan bahagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala ini, untuk menyampaikan tauhid kepada umat ini, untuk menyampaikan syariat yang mulia ini kepada manusia, kepada siapa saja yang kita dakwahi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada kita semua untuk menjalani amanah dakwah dan perjuangan yang ada di pundak-pundak kita. Sekecil apapun ayo kita lakukan, sekecil apapun pengorbanan kita, jangan anggap remeh. Sekecil apapun yang kita keluarkan untuk agama Allah Subhanahu wa taala, jangan abaikan itu. Keluarkan saja, lakukan saja, karena sungguh semua itu akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebesar zarrah pun, sebesar debu pun, itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Termasuk di dalamnya adalah puasa Arafah yang kita laksanakan pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menilai keputusan kita untuk berpuasa pada hari ini adalah keputusan yang tepat, yang kemudian bernilai ibadah di sisinya Subhanahu wa taala. Segera ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Sekarang sudah jam 17:53 dan mungkin sedikit lagi akan masuk waktu berbuka. Semoga puasa kita pada hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa puasa pada hari ini, puasa Arafah ini akan menghapuskan dosa 2 tahun, dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Tapi harus ingat bahwa Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam majmu'nya mengatakan bahwa dosa yang dihapus adalah dosa-dosa kecil. Para ulama yang lain menyebutkan adapun Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dengan dosa-dosa besar yang kita lakukan, maka itulah karunia Allah Subhanahu wa taala yang tak terhingga. Tentu ya kita berharap bahwa di samping dosa-dosa kecil yang dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala setahun yang lalu dan setahun yang akan datang, juga kita berharap ada keringanan dari dosa-dosa besar yang kita lakukan dari Allah Subhanahu wa taala, disebabkan karena perjuangan kita pada hari ini sejak tadi pagi sampai saat ini menahan ya hawa nafsu, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa kita. Demikian, jazakumullahu khairan jazaa ala ihtimamikum. Terima kasih atas perhatian semua. Semoga ini bisa menjadi timbangan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan ta'lim kita pada kesempatan ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.